Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Rosalina dengan NIM 878196074. Di sini saya akan menampilkan video praktek mengajar yaitu mata kuliah dari pembelajaran mikro sebagai tugas 4B atau tugas akhir. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu Guru. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah yes. Oke, baik. Ayo dilihat kanan kirinya apakah sudah bersih semua? Sudah. Oke, kalau bersih kan kita jadi nyaman untuk belajar ya. Karena kebersihan melainkan sebagian dari iman. Oke, yuk sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Oke, selesai. Oke, biar kita belajar tambah semangat, Ibu punya permainan yaitu bermain teka-teki, bermain teka-teki menebak suara hewan. Ibu akan meragakan suara hewan apa ini, nanti kalau bisa menebak angkat tangan dan menjawabnya ya. Yuk. Ayo, suara apa itu? Siapa yang bisa menjawab? Saya. Ya apa? Kucing. Oke, kemudian suara apa anak-anak? Ular. Ular. Kemudian krik 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 krik. Yuk, suara apa itu? Cangkrik. Oke, 100. Ayo tepuk tangan buat kita semua. Oke, kita harus semangat belajar ya pada pagi hari ini. Di sini Ibu mempunyai gambar yaitu berupa rantai makanan. Ini rantai makanan di sawah ya. Ada padi, ada ular, ada katak, ada Ular. oh ini ulat ya, maaf. Ada ular, ada katak, ada ular dan elang. Oke, sebelum Ibu menjelaskan, saya bertanya kepada anak-anak, ayo siapa yang pernah pergi ke sawah? Saya. Ya, coba Mbak Buna, ada apa saja ya? Hewan apa saja yang hidup di sawah? Ya, sebutkan. Ular, katak, ular, sama belut, sama ikan. Oke, hebat. Oke, sekarang Ibu punya pertanyaan ya. Bagaimana jika semua katak di sawah itu tiba-tiba menghilang atau punah karena diburu manusia? Ayo, apa penyebabnya? Atau apa yang akan terjadi pada ulat dan padi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Saya. Ayo, apa jawabannya, Mbak? Ulatnya menjadi banyak dan padinya dimakan ulat. Oke, 100 tepat sekali jawabannya. Oke ya. Kita akan membongkar rahasia makan dan dimakan dalam materi rantai makanan. Jadi, anak-anak di dalam ekosistem makhluk hidup itu saling bergantung melalui rantai makanan. Sekarang mari kita selidiki ya. Atau gini wes, Ibu punya soal atau punya tugas, yaitu anak-anak disuruh membuat rantai makanan sederhana di sawah. Ayo coba kerjakan. Ayo coba gambarkan rantai makanan di sawah secara urut. Ayo dikerjakan anak-anak. Bu, Ya. saya nggak bisa cara membuat rantai makanan. Oh, nggak bisa. Garisnya di mana ya, Mbak? Oh, gambarnya. Jadi gini, rantai makanan kita kan di sawah. Nah, di sawah itu ada apa aja? Ada padi, ada ulat, terus kan ada Katak, terus
apa Mbak? Padi dimakan sama ular. Oke, kemudian Ular dimakan sama katak. Katak dimakan sama ular. ya, Ular ular dimakan sama sama elang. Oke, betul. Nah, jadi padi ini dimakan ular. Nah, padi ini jadi disebut dengan produsen karena padi menghasilkan makanan. Oke, nah padi itu dimakan sama ulat. Jadi ulatnya memakan padi. Ulat memakan padi disebut konsumen. Oke, konsumen tingkat. Satu. Oke, kemudian ulat dimakan sama katak. Katak menjadi konsumen tingkat. Dua. Oke, kemudian katak dimakan ulat. Ulat menjadi konsumen tingkat. Tiga. Oke, kemudian ulat dimakan sama elang. Nah, elang ini disebut pemureh karena elang memakan semua rantai makanan yang dari produsen sampai konsumen tingkat 3. Ya, apakah sudah jelas, Mbak? Oke, namanya Mbak siapa? Mbak Bunga. Nanti di rumah coba Mbak Bunga membuat atau iseng menggambar tentang rantai makanan. Selain ini apa aja ya? Contohnya kayak ulat dimakan, kayak padi dimakan ulat dimakan burung, kan bisa toh? Burung dimakan apa? Burung bisa dimakan ular, kan bisa. Ya, nanti belajar di rumah ya, biar lebih ngerti lagi. Oke, apakah sudah bisa, Mbak? Oke, terima kasih. Oke, ayo anak-anak, apakah tugasnya sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke, jadi coba Ibu punya pertanyaan. Ulat ini menjadi konsumen tingkat berapa ya? Satu. Oh betul, hebat sekali. Jadi Mbak Bunga sudah mengerti ya. Hebat. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang rantai makanan. Nah, di rantai makanan tersebut kan ada 3 tingkatan, yaitu ada Produsen, konsumen, pengurai. Nah, mari kita simpulkan bersama ya, apa saja 3 peran utama dalam rantai makanan yang kita pelajari. Ada Produsen, konsumen, pengurai. Betul, hebat sekali. Sekarang kita akan belajar tentang ekosistem. Nah, ayo, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem adalah perkumpulan makhluk hidup. Jadi makhluk hidup, ekosistem tersebut akan bergantung kepada makhluk hidup, bergantung pada satu sama lain agar proses makannya tidak terputus. Oke, Ibu semangat, bangga sekali dengan keaktifan kalian pada hari ini. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Jangan lupa belajar di rumah ya. Oke, jam pelajaran pada hari ini kita sudah habis. Ibu berharap nanti anak-anak di rumah belajar tentang apa yang sudah Ibu jelaskan ini ya. Dan insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Nah, untuk di rumah anak-anak bisa membaca buku cetaknya itu dipelajari ya anak-anak. Nanti pertemuan berikutnya Ibu akan bertanya tentang jaring-jaring makanan. Nah, nanti bisa ketuan, ayo siapa yang tadi yang bisa, maksudnya siapa tadi yang belajar atau yang tidak. Nanti Ibu punya pertanyaan yang harus dijawab ya, paham? Paham. Oke, mari kita tutup kelas hari ini dengan berdoa ya. Yuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kita berdoa mulai. Ini selesai. Terima kasih anak-anak sudah mau belajar sama Ibu dan sudah memperhatikan Ibu dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menambah ilmu kita. Oke? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai
bisa jumpa besok.